Hai teman-teman kelasku seru yang super kreatif dan cerdas. Di video kali ini, Kak Ditra mau mengajak teman-teman kelasku seru, khususnya yang sedang duduk di kelas 3 SD, untuk sama-sama mengerjakan soal-soal persiapan penilaian harian tema 6. Nah, karena ini adalah pembelajaran tema, jadi nanti di dalamnya ada beberapa muatan mata pelajaran. Kita akan mulai dari muatan pelajaran PPKN dulu ya. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan tentang hak dan kewajiban. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Anak-anak memiliki hak untuk bermain, namun anak juga berkewajiban. Nah, jawabannya adalah membagi waktu antara bermain dan belajar. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema halaman 119, di sana tertulis ya. Oke, soal nomor 2. Kita berhak menggunakan listrik, akan tetapi kita juga berkewajiban. Nah, apa ya kira-kira? Jawabannya adalah membayar rekening listrik. Nah, ini juga bisa kamu lihat jawabannya di buku tema halaman 98. Nah, di sana tertulis ya, kalau kita menggunakan listrik, kita wajib membayar rekening listrik tersebut. Soal nomor 3. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara apa ya? Jawabannya adalah seimbang. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 48. Di sana tertulis ya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Soal nomor 4. Nah, di sana ada gambar dan keterangan gambarnya adalah bahwa gambar ini menunjukkan proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira haknya apa ya? Hak saya adalah mendapatkan ilmu. Lalu kewajiban saya berarti adalah belajar dengan giat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kalau ini tidak ada keterangan gambarnya ya, jadi kita harus tahu dulu nih sebelum menentukan hak dan kewajibannya. Kira-kira gambar apa ini ya? Nah, kalau kalian teliti melihatnya, jadi gambar ini adalah gambar pabrik nih ya, karena ada asapnya. Lalu dia, ini ada seperti pipa ya, mengeluarkan cairan. Nah, ini adalah limbah pabriknya yang mencemari nih lingkungan perairannya. Jadi ikan-ikannya pada mati ya. Soalnya di sini adalah tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Haknya adalah kalau tidak ingin terjadi seperti ini ya, pasti kita dapat memakan ikan yang tidak tercemar ya. Nah, untuk bisa mewujudkan hal ini, maka kewajiban kita adalah menjaga kebersihan air laut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini masih tentang hak dan kewajiban ya, dan ada gambarnya juga. Gambarnya juga tidak ada keterangan, berarti kita harus tahu dulu nih, ini gambar apa? Di sana ada dua anak ya, di sana terlihat sedang bermain air. Nah, kira-kira supaya tidak terjadi hal yang seperti gambar, harus apa ini? Tentunya ya, kalau tidak terjadi seperti gambar, haknya kita adalah mendapatkan air bersih. Nah, supaya kita mendapatkan air bersih, kewajiban kita adalah menggunakan air secukupnya ya. Jadi jangan seperti yang pada gambar, membuang-buang air ya. Oke, sudah selesai untuk soal-soal muatan pelajaran PPKN. Lanjut ke muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan tentang energi. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini ada 4 gambar. Pertanyaannya adalah tuliskan energi yang dihasilkan gambar berikut. Kita akan mulai dari gambar yang paling kiri ya. Nah, di sana nih, di gambarnya ada tulisan biogas. Kira-kira energi apa ya yang dihasilkan? Nah, jawabannya adalah energi kimia. Lalu di gambar sebelah kanannya ada gambar matahari ya ini. Energi yang dihasilkan yaitu energi panas. Kalian juga bisa menuliskan energi cahaya. Lalu di sebelah kanannya lagi ada gambar baterai. Kira-kira energi apa yang dihasilkan oleh baterai? Jawabannya adalah kimia. Lalu di sebelah kanannya yang paling akhir ini ada gambar makanan nih. Ini gambar nasi uduk ya sepertinya. Oke, nah energi yang dihasilkan adalah energi kimia lagi. Kita lanjut soal nomor 2.
Sumber energi terbesar di bumi adalah, ya sudah pasti ya, jawabannya adalah matahari. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 3. Nah, di sana tertulis ya, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Lanjut lagi, soal nomor 3. Sumber energi bagi tubuh manusia yaitu, nah pasti ya, makanan ya. Kalian bisa cek di buku tema halaman 21. Nah, di sana tertulis, makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Lulu. Oke, gambarnya sudah dihilangkan karena tadi menutupi ya, gambarnya terlalu besar tadi di sini. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan perubahan energi pada gambar berikut. Oke, kita harus tahu dulu nih gambar-gambar apa aja yang ada di sini. Kita mulai dari sini, ada gambar kompor, lalu di bawahnya ada gambar alat musik rebana, di bawahnya ada gambar anak yang sedang berlari. Pindah ke sisi lain, di sini yang di atas ada gambar penanak nasi atau magicom, dan di bawahnya ada gambar lampu belajar. Lalu, perubahan energi apa nih yang terjadi pada gambar-gambar berikut? Kita mulai dari yang kompor ya. Nah, ini adalah kompor yang bahan bakarnya itu minyak nih. Untuk menghasilkan api yang menyala ini pakai minyak. Nah, minyak itu energi kimia. Lalu tadi menjadi api yang menyala adalah energi panas. Jadi perubahan energinya dari energi kimia menjadi energi panas. Lalu alat musik rebana ini kan dibunyikannya itu dipukul ya, dipukul dengan gerakan tangan. Ada gerakan, berarti energi gerak kemudian menjadi energi bunyi. Lalu gambar anak yang sedang berlari ini, kita kan berlari ya, mendapatkan energi dari makanan. Makanan itu tadi adalah energi kimia. Nah, karena kita sudah punya energi terisi, lalu bisa bergerak. Jadi perubahan energi yang terjadi pada tubuh yang sedang berlari ini, energi kimia menjadi energi gerak. Nah, kita ke gambar selanjutnya, yaitu gambar penanak nasi ya, atau magicom. Nah, ini kelihatan nih ada kabel ya ke stop kontak, itu berarti dia harus pakai listrik. Nah, setelah sudah dicolokin ya ke stop kontak, lalu nanti akan menjadi hangat nasinya, berarti panas. Jadi energinya adalah listrik menjadi panas. Dan terakhir, ini gambar lampu belajar, ada kabel juga di sini, harus dicolokin ke stop kontak ya, berarti pakai listrik, energi listrik, kemudian akan berubah menjadi cahaya. Nah, berarti energi listrik menjadi energi cahaya. Seperti itu ya, mudah kan? Oke, kita ke soal nomor 5. Wah, ada gambar ini lagi. Nah, sudah dihilangkan gambarnya, lanjut ya. Ini masih sama dengan soal sebelumnya, jadi kita menentukan perubahan energi yang terjadi pada gambar. Oke, kalian coba identifikasi ya. Kalian jawab ya. Bagaimana? Sudah sama dengan jawaban Kak Ditra? Mantap. Lanjut ke soal nomor 6. Tentukan kepanjangan dari singkatan berikut. Ada PLTS, PLTA, dan PLTB. Dari PLTS ya, pembangkit listrik tenaga, S-nya ini adalah surya. Lalu PLTA, pembangkit listrik tenaga, A-nya ini adalah air. Dan terakhir PLTB, pembangkit listrik tenaga, B-nya adalah bayu ya, atau angin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Mengapa perlu energi alternatif? Jawabannya adalah karena dengan adanya energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Kalian bisa cek di buku tema halaman 105. Nah, di sana tertulis ya. Soal nomor 8. Nah, ini soal terakhir ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Soalnya cukup panjang nih. Oke, kita akan baca. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tuliskan 5 contoh energi alternatif. Nah, di sini Kak Ditra akan menjawab energi alternatif yang ada di buku tema ya. Nah, kalian bisa cek ada di halaman 104, 136, dan juga 143. Kalau digabungkan jawabannya adalah energi alternatif air, surya, angin, briket, dan
biogas. Sebenarnya ada banyak contoh energi alternatif, tapi Kak Ditra akan masukkan yang ada di buku tema saja ya. Oke, selesai untuk muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan menuju ke muatan pelajaran SBDP. Mudah-mudahan energi kalian masih ada ya. Kalau misalkan memang udah menipis, boleh juga kok nonton videonya sambil nyemil-nyemil biar energinya terisi lagi. Nah, soal-soal yang berkaitan SBDP nanti itu tentang karya dekoratif, seni musik, seni tari, dan juga melipat. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini tentang karya dekoratif ya. Ada 2 gambar layang-layang. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar apa ya? Agar menarik. Nah, ini bisa kamu temui jawabannya di buku tema halaman 108. Oke, soal nomor 2. Masih gambar layang-layang lagi. Oke, kedua layang-layang tersebut memiliki warna, garis, dan bidang yang berbeda. Atau istilahnya, perbedaan ini disebut dengan beda motif ya. Nah, ini juga sama, ada di buku tema halaman 108. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Lagu Matahari. Nah, ini berarti udah ke seni musik ya. Oke, diciptakan oleh siapa ini lagu Matahari? Nah, jawabannya adalah Nur Hasanah. Nah, ini bisa kamu temui jawabannya di buku tema halaman 7. Lanjut ke soal nomor 4. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa aja. Nah, perasaan apa yang diungkapkan pada lagu Matahari tadi? Nah, ungkapan yang ada di syair lagunya itu berkaitan tentang rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, ini bisa kamu temui di buku tema halaman 6. Nah, di sana ya tertulis ya ungkapan si pencipta lagu ini tadi ya, Nur Hasanah. Oke, kita ke soal nomor 5. Marakas, tamborin, kastanyet, dan rebana itu adalah kelompok alat musik ritmis. Nah, ini bisa kamu temui di buku tema halaman 29 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Lanjutkan lirik lagu di bawah ini. Oke, harum semerbak bunga apa ya ini ya? Ini lagu Matahari. Oke, jawabannya adalah berkembang. Kamu bisa lihat di buku tema halaman 29 nomor 7. Gerakan tarian yang dilakukan dengan lemah lembut biasanya diiringi musik yang memiliki tempo. Nah, karena lemah lembut ya, pasti temponya adalah tempo lambat. Kamu bisa lihat di buku tema halaman di 58 ya. Nah, di situ salah satu contoh lagu yang temponya lambat adalah Oinani Keke. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tuliskan 2 posisi gerakan tari pada gambar di samping. Nah, kita tinggal lihat aja nih posisi gerakan atau gambar ini ya. Nah, yang paling jelas terlihat adalah kedua tangannya nih. Kedua tangannya sedang bertolak pinggang ya. Nah, kamu bisa temui nih di halaman 58. Pertama tadi tangan bertolak di pinggang. Posisi selanjutnya tumit kaki menyentuh lantai nih, yang kaki kanan ya. Nih, yang sebelah sini nih, yang menyentuh lantai itu yang hanya bagian tumitnya aja ya. Nah, nomor 9 menulis gerakan ya dari gambar. Nah, ini bisa kamu lihat nih di buku tema halaman 60. Gerakannya adalah lutut kaki kanan ditekuk. Nah, ini ya, lutut yang sebelah kanan nih itu ditekuk. Lalu kedua tangan, nah ini ya, kedua tangan ini diayunkan ke depan sampai batas dada. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal menuliskan posisi ya, posisi-posisi yang sesuai pada gambar. Bisa dilihat dari kakinya atau juga dari tangannya. Lanjut soal nomor 10. Nah, kalau ini berarti tentang melipat nih, karena ada gambar kincir angin ya. Tuliskan 5 alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat mainan yang dipegang Edo ya, atau kincir angin nih. Apa aja ya yang diperlukan ya?
Ada kertas origami, ada gunting, ada lem, ada paku payung, juga sedotan atau batang. Nah, ini bisa kamu temui nih di buku tema halaman 155 ya. Di sana lengkap ada alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat kincir angin ini. Nomor 11. Nah, ini terakhir nih untuk muatan pelajaran SBDP. Ini ada gambar persegi ya, kemudian ada gambar garis-garisnya juga. Nah, kalian masih ingat gak nih garis-garisnya apa aja nih? Kalau garis yang tegak ini ya, ini namanya garis vertikal. Kemudian yang mendatar ini garis horizontal. Lalu yang miring ini adalah garis diagonal. Nah, pertanyaannya adalah bagian mana nih yang digunting saat nanti akan membuat kincir angin? Apakah yang garis vertikal, horizontal, atau yang diagonal? Jawabannya adalah garis yang miring atau diagonal. Kalian bisa temui jawabannya di buku tema halaman 156. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik ya. Jadi guntingnya yang miring ini nih. Dari sini sampai tanda titik aja, jangan kelebihan ya. Oke, selesai untuk soal-soal muatan pelajaran SBDP. Nah, sekarang tinggal 2 muatan mata pelajaran nih. Tetap semangat ya. Kita masuk dulu ke muatan pelajaran PJOK. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan tentang senam irama. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ada gambar ya. Senam irama pada gambar di atas menggunakan alat yang bernama apa nih yang bulat-bulat ini? Nah, namanya adalah simpai. Nomor 2. Senam irama merupakan contoh gerakan yang membuat tubuh menjadi pastinya sehat ya. Ini bisa kamu temui di buku tema halaman 63. Di sana tertulis senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan ya. Jadi bikin tubuh menjadi sehat. Oke, soal nomor 3. Senam irama juga disebut senam apa ya? Oke, jawabannya adalah ritmik. Nah, ini bisa kamu temui di buku tema halaman 164. Senam ritmik atau senam irama itu sama aja ya. Soal nomor 4. Senam irama adalah senam yang gerakannya diiringi. Jawabannya adalah irama. Oke, kalian bisa temui di buku tema halaman 164 juga nih, sama ya. Oke, sudah selesai nih untuk muatan pelajaran PJOK. Terakhir kita akan masuk ke muatan pelajaran matematika. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan tentang waktu dan juga luas. Oke, soal nomor 1. Nah, seperti biasa ya, supaya videonya tidak terlalu lama, jadi untuk yang matematika akan dibuatkan video terpisah. Nah, nanti kalau sudah muncul, kalian tinggal klik aja video ada yang di sini ya. Kalian tunggu videonya kalau sudah jadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga nilai kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal yaitu 100 ya. Amin. Sampai bertemu di video-video selanjutnya hanya di Kelasku Seru. Dadah!